kita ngomong aja bersama-sama ya. Kak Syarki, 3 pertanyaan. Oh, tiga. Tiga. Pertanyaan pertama ya. Lagi nanya, lagi. Coba ya. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lagi sesi tanya jawab. Semuanya aja boleh nggak? Ya, aduh. Tenang. Coba tingkat hati seorang remaja. Tunjukkan pesonamu. Sesi tanya jawab dulu, cuy. Udah kemudian. Ya. Ya. Oke. Baik, kita samperin ya. Ngejumnya susah lagi. Ngejumnya susah. Aduh, boleh. Halo Kak El, kenalin aku Rifa, aku mahasiswi UI, aku jurusan Bahasa Korea, semester 5. Tadi kan kakak ngejelasin pas di Rangga Cinta itu mulainya semester 6. Nah, aku kan udah mulai mau masuk semester 6. Gimana cara kakak ngebagi dari organisasi? Terus kayak yang Youth Diplomat, terus habis itu sama Rangga Cintanya gimana cara ngebagi skala prioritasnya? Sama main sama teman-teman kakak Maspo gitu-gitu. Gimana cara ngebagi? Terima kasih Kak. Tadi namanya siapa, maaf? Rifa. Oke, terima kasih Rifa atas pertanyaannya. Oke. Ini langsung jawab ya. Sorry banget goyang-goyang, nggak boleh pakai tripod sih. Cara membagi Maaf banget skala ya. prioritasnya itu seperti apa? Jujur, waktu awal-awal saya masih penyesuaian sekali ketika awal-awal trading, awal-awal Sorry, persiapan maaf. film. Saya masih menyesuaikan gimana sih saya bertanggung jawab saya sebagai seorang head of salah satu divisi di organisasi saya. Jadi awal-awal saya masih menyesuaikan, tapi saya melihat lagi skala prioritas seperti apa dan waktu yang saya punya itu segimana gitu. Jadi ketika sudah saya selesai reading, saya sudah selesai latihan dan sebagainya, ketika saya di rumah saya harus balik lagi ke tanggung jawab saya gitu sebagai seorang head of logistik di organisasi saya. Mungkin harus bisa balancing dari waktu dan juga skala prioritas. Ketika di kantor skala prioritasnya ya sebagai seorang aktor, ketika di rumah menjalankan waktu sebagai seorang diri kita sendiri, sebagai seorang head of logistik, sebagai diri saya sendiri, Asadi Putra Saira gitu. Jadi tergantung pembagian waktunya seperti apa. Dan ketika syuting jujur saya kalau boleh jujur lumayan berantakan time manajemennya. Cuman semasa itu saya berusaha untuk bisa kontrol teman-teman saya di organisasi, teman-teman staff di divisi saya kasih PIC untuk staff saya gitu. Jadi saya berusaha untuk bisa kontrol dari jarak jauh walaupun tidak bisa secara langsung, tapi saya berusaha untuk bisa kontrol melalui handphone aja gitu. Jadi mungkin harus itu tadi yang kakak bilang, harus bisa melihat skala prioritas dan waktu yang kita punya gitu. Harus pintar-pintar membagi waktunya. Oke, kasih tepuk tangan lagi dong. Ya, terima kasih. Oke. Berarti Kak, aku sedikit mau nanya dikit. Berarti tadi ketika lagi syuting, ketika lagi syuting berarti tetap ngurusin yang ada di Makassar gitu? Benar, waktu syuting biasanya selesai syuting tuh malam. Jadi kadang teman-teman yang di Makassar ngechatnya jam 6 sore, saya biasanya baru balas jam 2 subuh gitu. Jadi kayak iya, jadi misalnya ada ngurus event sesuatu atau lagi ada ngurus sesuatu, pasti saya kerjainnya waktu udah jam segitu gitu. Jadi punya perbedaan yang cukup beda gitu waktunya. Itu sih Bang. Wah, menarik banget ya. Menarik. Kasih tepuk tangan lagi dong teman-teman. Keren banget ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Kak Syarki. Oke. Kita hitung lagi atau langsung pilih? Mungkin dari kanan, kirinya, belakangnya. Masih sesi tanya jawab sama El Putra ya. Sulit ya. 3 pertanyaan aja. Berdiri. Banyak banget, tolong lagi deh. Yang kanan boleh. Tolong aja. Yang mana? Ya. Ya Allah.
Terima kasih pertanyaannya. Aduh, gimana? Oke, sebelumnya halo KL, perkenalkan aku Aurel, aku juga mahasiswa di UI. Kebetulan aku mahasiswa baru. Di sini aku mau kasih pertanyaan buat KL, kira-kira apa ya motivasi kita nih, especially maba-maba yang baru masuk, itu kayak bisa jadi kan ada orang-orang yang sebenarnya udah masuk ke satu jurusan tapi ternyata kita tuh passion kita bukan di situ. Apakah KL mungkin pernah merasakan itu atau gimana, dan aku juga mau nanya, KL punya satu pegangan nggak di dalam kehidupan KL untuk kehidupan itu bisa sesuai berjalan dengan baik gitu. Aduh. Maaf, tadi pertanyaannya seperti yang pertama. Aduh. Gak apa-apa. Kyle pernah kayak ngerasa apa yang lagi dilakuin sekarang tuh sebenarnya bukan apa yang aku mau dari awal gitu, dan gimana nge-handle itu semua. Thank you. Tadi namanya siapa? Aurel. Aurel. Iya. Makasih Aurel. Sebenarnya satu hal yang paling saya paksakan dalam hidup saya untuk menjalani hal yang paling saya nggak suka adalah masuk teknik informatika. Ya, itu hal yang paling saya tidak suka karena jujur ketika saya nggak enjoy ngejalaninnya, ketika saya sudah nggak mau untuk ngejalanin hal tersebut, saya benar-benar akan katakan tidak. Saya nggak mau sama sekali menjalankan sesuatu hal yang saya tidak senang, menjalankan sesuatu hal yang saya tidak nyaman untuk jalanin. Tapi ternyata setelah saya ngejalanin sebagai seorang mahasiswa teknik informatika, jujur awal-awal saya struggling sekali. IPK saya berantakan, dari semester 1 sampai semester 3 semuanya berantakan, tapi pelan-pelan saya berusaha untuk mencari motivasi saya lagi, mencoba untuk menarik diri apa yang kira-kira di teknik informatika pelajari di dunia komputer, apa yang menarik. Dan ternyata ketika saya sudah mulai tekunin dan mencoba untuk keluar dari comfort zone, ternyata ada beberapa hal yang saya suka, dan akhirnya ketika saya menemukan hal tersebut, saya mencoba untuk tekuni hal tersebut gitu. Jadi mungkin yang paling bisa saya bilang harus bisa belajar keluar dari comfort zone. Seberapa besar suatu pekerjaan yang kita tidak suka, kita harus berusaha untuk keluar dari comfort zone kita gitu. Jadi pelan-pelan saja untuk bisa menyesuaikan ke depannya, walaupun awal-awal agak struggling, tapi coba terus lihat apa yang kamu suka lalu kamu tekunin di bidang tersebut gitu, pasti. Udah? Oke. Beri tepuk tangan dong untuk Aurel. Lagi, satu lagi. Kayaknya kita sebenarnya masih punya banyak waktu sih, Kak Shanti. Yang Oh, mana? udah. Oh ya, oke. Oke. Tuh. Mana sih orangnya? Oh, ini nih orangnya. Oke, sebelumnya halo semuanya, halo KL. Perkenalkan, nama aku Bina. Sebelumnya aku mau ucapin selamat nih dari teman-teman Elonika yang ada di sini buat kamu, karena kamu udah ngebangun karakter Rangga yang versi kamu dengan keren dan sukses banget. Nah, aku mau nanya nih, kan kamu first time banget di industri film ini. Tadi kan kamu katanya untuk next project, amin, kamu katanya pengen banget di genre action atau science fiction. Sorry. Terus aku mau tanya, kalau di next project nanti karakter apa sih yang pengen Cahayanya kamu kurang, cuy. explore? Kalau sebelumnya kan kayak Rangga, cowok dingin gitu. Untuk next project kamu mau karakter seperti apa? Thank you. Oke. Terima kasih Bina. Bina. Oke. Terima kasih Bina pertanyaannya. Karakter apa yang kira-kira kedepannya bakal saya
ambil. Mungkin saya pengen banget jadi seseorang yang Sorry, aduh. mungkin Pegal ban. mungkin seperti itu, atau mungkin jadi seorang agent polisi atau agent sebagainya seperti itu, mungkin kayak gitu, action mungkin. Siap-siap melihat KL ini di layar besar marah-marah nih berarti. Kenapa? Kamu sih nyobok oke. Jadi lebih pengen yang emosinya mungkin lebih ke tensinya tinggi gitu kan? Lebih complicated mungkin ya. Oh. Saya kayak orangnya complicated, karakternya complicated, jadi punya banyak perasaan yang dia punya, mungkin itu ya. Karena saya tuh kenapa bisa senang di dunia aktor, saya bisa melihat hidup orang lain, bisa melihat dan masuk ke dalam hidup orang lain. Sama seperti kita baca buku, kita 1-3 hari bisa melihat dunia yang penulis nulis gitu di buku. Jadi kayak sama seperti juga di film gitu, kita bisa mencoba menjadi orang tersebut, tapi ketika kita sudah keluar dari karakter itu, kita harus berusaha untuk balik menjadi diri kita sendiri, jangan sampai untuk kehilangan diri sendiri. Oh iya, tadi ada satu pertanyaan yang lupa dijawab ya. Apa tadi yang soal jangan yang selalu pegangan hidup, ya benar-benar saya lupa, maaf tadi lupa jawab. Satu pegangan hidup yang paling saya pegang sampai saat ini, saya tidak mau kehilangan diri saya sendiri. Saya selalu bilang saya tidak mau untuk bisa melupakan akar saya dari mana, saya bertumbuh seperti apa, walaupun nanti ketika saya sudah menjadi pohon yang sangat lebat, ketika sudah ada banyak badai dan topan, saya harus bisa menjadi diri saya sendiri. Jangan sampai terpengaruh dengan adanya badai topan ke depannya gitu. Mungkin itu. Keren banget. Baik banget kayak gini. Jangan sampai badan topan menerjang kita. Itu Iya. dia. Haleluya. Haleluya, puji Oke, Tuhan. baik. Kita masih punya waktu kali Kak? Masih ada? Oke. Angkat. Lagi? Oh, yang di tengah Kak. Kita sesi tanya jawab terus aja ya. Iya. Boleh banget, baik. Kelihatan kok yang di belakang. Nanti boleh kali ya yang di belakang. Boleh. Yang di belakang nggak diajak kayaknya. Halo Kak El, kenalin sebelumnya nama aku Nadine, mahasiswi UI juga semester 5. Aku pengen tanya, kan sama temen aku Kak El udah pernah magang sebelumnya, jadi Kak El udah pernah kecimpung di dunia karir, maksudnya karir yang korporat dan juga di industri film. Menurut Kak El, perbedaannya apa sih yang signifikan dan plus minusnya apa gitu? Terus Oke, maukah aku lanjut juga ke temannya dia? Ada janjian tadi. Aku Naila, aku mahasiswa sini juga komunikasi, dan mungkin mau tanya kan apalagi dengan schedule-nya di dunia perfilman sama dunia misalnya kakak magang kan beda ya, kalau misalnya working hours-nya. Mungkin aku pengen tahu aja how do you cope dengan kesibukan kakak saat ini, apakah ada kira-kira hobi yang kakak bisa lakukan to keep yourself insane gitu misalnya, kayak gitu Kak. Oke. Terima kasih Nadine dan Naila. Naila. Oke. Sorry. Jadi mungkin pertanyaannya perbedaan korporat dan kreatif gitu ya. Sebenarnya perbedaan korporat dan dunia kreatif tidak jauh berbeda karena kita bekerja bersama orang lain. Namanya pekerjaan, kita harus berusaha untuk kerja kolektif, kita harus bekerja dengan adanya tim, harus kerja sama. Jadi kalau misalnya kita kerjanya sendiri-sendiri, pasti kita nanti bakal capek sendiri pastinya. Kita pasti bakal overwhelmed sendiri gitu. Jadi mungkin yang paling signifikan perbedaannya itu teknisnya gitu. Jadi waktu saya magang itu saya sebagai account representatif di salah satu perusahaan, dan pada saat itu pekerjaannya ya di depan komputer gitu. Jadi perbedaannya justru di teknis, karena kalau di dunia kreatif kita bertemu dengan orang-orang, kita bersosialisasi lebih banyak lagi, kita berhadapan dengan kamera, berhadapan dengan audiens. Sedangkan kalau misalnya di dunia pekerjaan yang tadi dibilang itu kita lebih banyak berpapasan dengan komputer, berpapasan dengan
tim-tim yang ada di kantor, klien dan sebagainya. Mungkin itu yang paling membedakan. Cuman kalau saya rasa apa ya, yang mana yang paling susah, sebenarnya semuanya susah gitu. Cuman ternyata dua-duanya saya enjoy jalanin. Selagi kita enjoy untuk menjalaninya, ya terus jalanin aja gitu. Sama tadi satu apa pertanyaannya? Hobi ya? Hobi untuk selama menjalani kehidupan ini. Apa ya? Saya biasanya kalau di rumah saya banyak bengong. Ya, saya banyak bengong. Kadang apa namanya, suka tidur juga sebenarnya. Terus baca buku, nulis biasanya gitu, main musik, main gitar. Jadi sebenarnya saya kalau ngejalanin hobi biasanya banyak di rumah justru. Banyak itu tadi, banyak baca buku, banyak nulis, banyak main musik, banyak tidur. Jadi kayak paling itu aja. Mau jawab? Oke. Aku pengen nanya sedikit. Kasih kita referensi buku dong yang harus kita baca. Satin ya tadi dibilang. Satin seru buat buat mau santai-santai. Mungkin baru-baru ini saya baru baca Tuesday with Morrie. Mungkin Tuesday with Morrie sama Di Tanah Lada, seru itu. Mbak Sigi panjang namanya. Baik, oke. Thank you Kak El. Lanjut lagi? next question deh. Mungkin dari sini Kak. Tadi yang belum deh. Yang kiri belum ya? Yang kiri belum deh. Mungkin yang belakang kali ya. Belakang. Itu yang paling ujung. Yang paling ujung. Yang paling ujung yang gini. Yang begini ya, yang begini. Oke. Susah ngambilnya anjing. Bisa nggak ya? El. Oke, halo Kak El. Perkenalkan, nama aku Kayla, aku semester 3 dan aku suka landing juga. Aku mau bertanya sama Kak El. Selama aku ngejalanin kuliah ini, aku tuh kadang dihantuin sama rasa takut kalau mau coba sesuatu yang baru gitu. Tadi kan Kak El juga nyoba di dunia perfilman ini kan lagi ngejalanin kuliah juga ya. Nah kalau misalnya Kak El pernah ngerasain rasa takut untuk nyoba hal baru, gimana cara Kak El untuk ngadepin rasa takut itu? Gitu. Terima kasih Kak. Sorry kan tadi namanya siapa? Kayla. Siapa? Kayla. Kayla. Ya. Kayla, thank you pertanyaannya. Menghadapi rasa takut, sebenarnya sampai sekarang saya masih takut untuk mengambil langkah. Silakan duduk. Ya. Thank you. Sampai sekarang saya masih takut untuk mengambil langkah ke depannya gitu. Tapi saya selalu selalu mencari waktu, mungkin 2 atau 3 hari untuk bisa kembali ke diri saya sendiri, menghabiskan waktu untuk melihat diri saya sendiri sebenarnya apa yang dibutuhkan dan apa yang dimau gitu. Jadi ketika sudah mulai stabil, baru saya berusaha untuk mengambil keputusan. Justru bukan ketika saya lagi kerja, ketika lagi overwhelmed Mau buka handycam susah banget. terus memikirkan keputusan apa yang diambil. Tapi saya memikirkan keputusan yang akan saya ambil itu ketika saya sudah mulai stabil, ketika saya mulai lagi kosong untuk bisa mengambil keputusan dengan baik gitu. Sebenarnya itu. Jadi bisa memiliki banyak waktu untuk memikirkan pros dan cons-nya apa ketika mengambil sebuah keputusan gitu. Jadi harus benar-benar tenang. Oke, berarti ketika mengambil keputusan bermain Rangga ini gimana? Apakah lama kah? Itu tadi saya 2-3 hari untuk mengiyakan untuk Sorry banget goyang-goyang nggak pakai tripod cuy. Tadi domelin cuy. Sorry. Jadi kayak saya benar-benar tanya dulu ke diri saya sendiri, kemudian saya menanyakan orang lain, salah satunya orang tua kita, karena
mereka yang sudah lebih lama hidup dibanding kita, mereka yang tahu jalan hidup pikuk dunia seperti apa. Jadi itu tadi ketika sudah tanya ke diri saya sendiri sebenarnya kamu tertarik atau enggak, terus kemudian diskusi sama orang-orang yang kamu percaya, mungkin seperti keluarga atau sahabat-sahabat, kemudian sudah dapat advice yang banyak, lalu kita kumpulkan, kita berusaha tenang lagi, memikirkan semuanya dengan baik. Jadi ketika sudah mengambil keputusannya sudah sangat matang gitu. Baik, kita beri tepuk tangan dulu dong teman-teman. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi? Iya. Boleh ya? Kayak mungkin. Aduh. Semuanya langsung begini ya. Coba ganti gaya, jangan gini. Yang gini. Gini dia. Ganti. Yang paling belakang. Paling belakang. Sorry. Halo, Halo. hai El, aku Hani, istri kamu dari masa depan. Coba. Aku Hani. Salam kenal ya El. Saya Bambu. Iya, aku mau tanya, kamu kan tadi bilang kamu pernah magang dan lain-lain. Terus tadi kamu juga sempat bilang kalau kamu pengen menekuni bidang kreatif, ya. So what's your turning point to be an actor gitu? Jadi aku pengen tahu kayak titik balik kamu kayak mau jadi, oke, aku yakin banget nih kayak mau jadi aktor gitu. Terima kasih. Terima kasih. Gemetaran banget. Gak apa-apa, saya juga kok. Terima kasih Hani pertanyaannya. Turning point saya memilih atau memutuskan bahwa oh ini ternyata jalan yang akan saya ambil itu ketika justru proses pertama kali reading ternyata apa ya, saya tuh selalu berpikir bahwa membuat film tidak apa ya, teman-teman yang lain juga, teman-teman saya di Makassar, di Papua juga tidak pernah terpikirkan bahwa membuat film itu serumit dan sedalam ini gitu. Jadi ketika saya menjalani proses-prosesnya dari reading, latihan bersama teman-teman dan akhirnya syuting, ternyata prosesnya itu sangat dalam gitu. Jadi kita benar-benar put our heart di di project ini. Kita mengerjakan bersama-sama dan yang paling menarik adalah ketika kita berusaha untuk bekerja kolektif, bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi turning point saya justru ketika proses untuk membuat film ini karena sangat indah sekali prosesnya gitu. Jadi mungkin pada saat itu saya bisa menetapkan bahwa oh ini jalan ke depannya akan saya ambil untuk bekerja di industri kreatif. Oke, teman-teman. Baik, mungkin itu terakhir pertanyaannya. Sayang sekali ya. Baik, jadi sekali lagi terima kasih KL sudah menyempatkan waktunya. Kita doakan bersama-sama semoga nanti malam di FFI bisa mendapatkan kabar yang baik. Dan Baik. kita tunggu muka KL di proyek-proyek berikutnya. Tunggu muka saya di depan. Oh, di depan lagi. Tadi udah lihat Kak? Gede banget muka saya. Iya. Emang tadi mau lebih gede lagi. Saya kaget, muka saya gede banget depan gitu. Oke, terima kasih KL dan terima kasih teman-teman semua. Mari kita akhiri Q&A